Horosida, semangat pagi, selamat datang di rumah kami, SM Family Channel, Housewife, Real Life. Nah, di konten kali ini, aku akan sharing tentang topik yang sedikit berbeda dari konten-kontenku sebelumnya. Ibu-ibu dan mom semua yang biasa mengikuti konten aku di SM Family Channel, pasti sudah tahu dong bahwasanya aku biasanya sharing tentang kehidupan ibu rumah tangga. Seperti mengurus anak, mengurus balita, rumah, mengurus anak-anak dan suami, pokoknya seputar ibu rumah tangga ya. Jadi kedepannya akan ada beberapa konten tentang kehamilan yang aku ingin sekali sharing ke moms dan ibu-ibu semua yang mungkin membutuhkan informasi berdasarkan pengalaman pribadiku. Kan sebelum melanjutkan konten ini, melanjutkan penjelasannya, aku mau ucapkan terima kasih buat ibu-ibu dan mom semua yang masih tetap setia menunggu konten-konten aku, walaupun beberapa waktu belakangan ini aku sedikit tidak aktif karena jujur saja aku sedang dalam keadaan berbadan dua alias sedang mengandung anak ketigaku. Jangan lupa tekan tombol like-nya, share, komen juga jika ada kritik dan saran yang membangun atau ada pertanyaan. Klik tombol subscribe, jangan lupa juga loncengnya diklik ikut. Nah, langsung aja ibu-ibu dan mom semua, kita masuki topik hari ini, tips mudah untuk hamil. Nah, sebelum memulai ke tips yang pertama, tentunya jika ingin hamil adalah kita tentu harus punya niat dan doa. Kemudian yang dilanjutkan adalah usaha-usahanya. Nah, beberapa usaha dan tipsnya aku punya kurang lebih 10 tips hari ini. Dan aku akan mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah sering berhubungan intim dengan pasangan 2-3 kali seminggu. Nah, dengan frekuensi berhubungan yang sering dalam seminggu dilakukan berkali-kali akan memperbesar juga kemungkinan kita untuk hamil. Tips yang kedua, hitung masa subur moms dan ibu-ibu semuanya. Nah, jika moms dan ibu-ibu belum tahu cara menghitung masa subur, nanti aku bisa sharing linknya di description box, atau moms bisa juga cek di YouTube atau di Google juga banyak sekali dengan kata kunci cara menghitung masa subur. Nah, akan banyak sekali keluar jawaban-jawaban seperti dari link-link yang sudah sangat terkenal tentunya ya, yang sudah sangat terpercaya seperti halodoc.com, halosehat.com dan lain-lain sebagainya. Untuk aku pribadi, karena masa suburnya adalah 28 hari ya kurang lebih, masa suburnya itu aku rutin atau teratur. Jadi biasanya untuk masa subur yang teratur itu seorang wanita tidak sulit untuk menentukan kapan saja masa ovulasinya. Jadi masa ovulasi untuk wanita yang siklus menstruasinya per 28 hari, gampang saja cara menghitung masa suburnya. 2 minggu kurang lebih 2 minggu sesudah haid pertama. Jadi misalnya kita haid bulan November ini kita haid di tanggal 1 dan selesai mungkin kurang lebih di tanggal 7. Nah, yang kita hitung itu adalah haid di tanggal pertama. Jadi tanggal 1, kemudian 2 minggu setelahnya itu adalah masa subur kita kurang lebih. Tips yang ketiga agar bisa hamil dengan mudah adalah tidak punya beban pikiran atau stres. Nah, ini sangat penting sekali buat para wanita atau para ibu-ibu yang ingin cepat hamil. Hanya itu kelihatannya simple sekali gitu, sederhana sekali. Masa sih aku stres? Nggak mungkin lah, aku banyak pikiran. Tapi tanpa disadari, mungkin kegiatan kita sehari-hari seperti hubungan dengan suami, hubungan dengan keluarga, dengan pekerjaan di kantor, atau dengan justru kegiatan di rumah, atau dengan lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi tingkat stresnya kita gitu. Jadi
Untuk moms semuanya, kurangi ya untuk terlalu banyak berbeban berat dan terlalu mikir ini itu, mikir yang aneh-aneh. Jadi bawa santai aja semuanya, relax, jangan punya, kalau bisa sih jangan punya beban. Jadi jika mungkin ada beban pikiran, itu mending dihempaskan saja atau cari hiburan lain seperti menonton TV, banyak membaca. Kegiatan itu misalnya juga bisa dengan olahraga, dengar musik, nonton drakor, nonton film lainnya. Itu boleh sekali. Tips yang keempat agar hamil dengan mudah adalah menikmati setiap saat dengan pasangan kamu semuanya. Nah, bagaimana cara menikmati pasangan, menikmati hubungan dengan pasangan? Nah, maksudnya di sini adalah setiap kita berhubungan intim dengan pasangan, sebaiknya tidak ada beban pikiran, sama seperti tips yang sebelumnya. Tidak ada beban yang harus terbawa, wah, kali ini nih kita harus berhasil nih, harus punya anak nih. Kali ini pokoknya nggak boleh gagal, nggak boleh ada pikiran seperti itu ya, Mams. Menikmati komunikasi dengan pasangan, juga mencoba berbagai gaya, jangan malu-malu. Jadi kalau mom semua punya saran, langsung saja dikomunikasikan dengan suami, pengennya gaya seperti apa. Karena ini kan hubungan internal kita dengan pasangan gitu ya. Jadi tips dari saya adalah coba segala gaya yang bisa bikin kalian berdua happy. Kita masuk tips yang kelima. Tips kelima adalah makan makanan dan minum minuman yang sehat. Bergizi ya tentunya. Nah, kalau makanan, saran dari aku sih, kalau makan makanan untuk pendorong atau menstimulus kesuburan ya, kalau aku dari pengalaman pribadi, dari saran-saran dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman, itu adalah banyak makan kacang-kacangan yang proteinnya tinggi juga. Ada buncis, ada kacang panjang, ada susu kedelai, ada tahu tempe, dan lain sebagainya, ada tauge. Dulu aku juga pernah dengar dari keluarga bahwa ngejus tauge yang masih mentah dan masih bau langu itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Jadi tidak usah direbus, tidak usah dikukus atau dimasak. Tauge itu hanya dicuci bersih, lalu dilumatkan atau di blender dan dijadikan jus, bisa langsung diminum. Itu sangat baik sekali untuk kesuburan. Ada juga makanan yang aku pernah dengar nih dari temanku yang juga lagi promil dulunya, yaitu buah bit. Biasanya kita makan makanan ini sebagai sayuran, namanya labu kuning. Kalau di swalayan kita bisa lihat namanya kabocha ya. Jadi labu kuning itu tidak hanya baik untuk empasi anak-anak juga loh, tapi sangat baik untuk kesehatan atau kesuburan kita sendiri. Dokter spesialis kandunganku sendiri menyarankan untuk banyak makan makanan labu ini, hanya dikukus saja. Kalau mau ditambahkan gula atau garam juga boleh sebagai perasanya. Boleh dikolak, tapi juga lebih bagus lagi kalau hanya dikukus, bukan direbus ya, dikukus. Tidak hanya baik juga buah atau si sayuran labu ini tidak hanya baik untuk kesuburan wanita saja, tapi baik juga untuk para lansia. Jadi untuk semua kalangan sebenarnya sayur labu ini bagus sekali ya. Minum minuman yang sehat dan bergizi seperti susu. Jadi kalau moms dan ibu-ibu yang sedang program hamil atau sedang merencanakan kehamilan atau yang ingin hamil, sebaiknya minum susu. Susunya boleh apa aja, tapi biasanya di pasaran, kalau pengalaman pribadi aku, sebelum aku menikah sampai sesudah aku menikah, aku sudah minum, ada di pasaran tuh mereknya susu Prenagen Essensis. Nah, itu untuk yang merencanakan kehamilan. Sesudah hamil, aku biasanya minum susu Prenagen Mami ya. Kalau aku nggak salah namanya
prenagen mami. Makan makanan yang tinggi protein seperti daging, begitu telur, daging merah seperti daging sapi, atau daging ayam, itu baik sekali. Kemudian makan juga makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua sayuran hijau itu sangat baik dan buah-buahan sangat baik untuk dikonsumsi bagi moms yang sedang merencanakan kehamilan dan ingin hamil dengan mudah. Tips yang keenam adalah tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, banyak sekali moms atau ibu-ibu di sekitar aku yang sering aku dengar kalau jika ingin hamil itu katanya nggak boleh terlalu capek atau gimana. Tapi sebenarnya adalah tubuh kita sudah terbiasa dengan keadaan kita sebelumnya. Baik itu kita mau hamil ataupun tidak gitu. Jadi misal sebelum kita hamil atau sebelum kita menikah, biasanya kita sering berolahraga. Nah, setelah kita menikah dan jika ingin program hamil atau merencanakan kehamilan, terus kita langsung tiba-tiba berhenti olahraga gara-gara takut kecapean, kata orang tua nggak boleh terlalu capek. Itu sebenarnya adalah stigma yang salah. Paling penting kita adalah kita mengenali kekuatan tubuh kita sendiri, kita mengenali aktivitas tubuh kita yang seperti biasanya. Yang jelas jangan berkegiatan fisik yang berlebihan juga, karena segala sesuatu yang berlebihan memang jelas tidak baik. Tips yang ketujuh. Nah, tips yang ketujuh ini adalah tips yang paling mendasar untuk ibu yang sedang merencanakan kehamilan maupun ibu yang sedang hamil. Jadi kalau ibu yang sedang merencanakan kehamilan, minum air putih itu sangat baik sekali untuk membersihkan segala penyakit di dalam tubuh kita yang mungkin tidak dibutuhkan, atau membersihkan zat-zat yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita juga bisa lebih sehat, lebih bersih. Nah, minimal minum minuman air putih itu 8 gelas per harinya. Untuk ibu hamil juga membutuhkan lebih banyak cairan. Jadi cairan yang kita butuhkan itu akan disimpan oleh tubuh kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan ASI di dalam tubuh kita yang nantinya akan kita keluarkan setelah melahirkan. Tips ke-8 adalah hindari pijitan di bagian perut. Nah, buat moms dan ibu-ibu semua yang masih saja, saya cukup prihatin juga ya. Aku beberapa kali mendengar cerita dari keluarga dan teman-teman, itu ada beberapa di antara mereka yang melakukan pijit untuk merencanakan kehamilan maupun yang sedang program hamil, itu melakukan pijit di bagian perut. Misalnya memijit di bagian perut itu tidak baik. Kalau tanpa seizin dokter secara medis itu tidak bisa dilakukan. Karena perut adalah salah satu bagian yang paling penting di tubuh kita, apalagi buat moms yang sedang merencanakan kehamilan. Karena semua yang terjadi pada kehamilan itu adalah tentunya di bagian perut kita. Jadi hindari pijitan di bagian perut ya, sangat berbahaya. Tips yang ke-9 adalah hindari memakan obat-obatan yang tidak bersumber dari saran atau resep dokter. Ada yang bilang kalau ingin cepat hamil adalah minum pil KB. Mungkin di beberapa wanita atau di beberapa ibu itu berdampak ya, atau berhasil begitu, tapi belum tentu bisa berhasil untuk semua ibu yang sedang merencanakan kehamilan. Itu menurut aku itu hanya mitos. Jika ingin merencanakan kehamilan dengan baik adalah ya tentunya dengan makan makanan sehat, dan kalaupun harus minum obat kesuburan yang berasal atau bersumber dari resep dokter. Tips hamil mudah yang ke-10, konsultasi ke dokter kandungan. Aku dulu mikirnya begini. Nah, kalau 3 bulan aku bilang nih sama pasangan, kalau 3 bulan ini aku belum hamil juga, kita datang ya check up ke dokter kandungan, mana tahu ada yang tidak baik di struktur tubuhku atau ada yang salah di antara kita berdua begitu.
Nah, ternyata kan aku hamil sebelum 3 bulan pernikahan. Nah, jadi ternyata ya aman-aman saja. Namun, kalau untuk moms dan ibu-ibu semua yang ingin mendatangi atau konsultasi ke dokter kandungan sejak awal, sebenarnya tidak masalah. Namun, aku lebih menyarankan sebaiknya untuk yang baru menikah, lebih menyarankan saat 3-6 bulan ke atas setelah pernikahan saja. Karena dokter kandunganku juga pernah bilang kalau baru menikah itu tidak usah terlalu buru-buru dan tidak usah terlalu takut karena tidak hamil-hamil begitu. Karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang hamilnya bisa 3 bulan setelah menikah, ada yang bisa 1 bulan bahkan setelah menikah, 6 bulan bahkan 1 tahun. Mungkin moms yang sudah sangat lama di atas setahun, di atas 12 bulan belum memiliki keturunan atau belum juga hamil, sebaiknya sudah konsultasi ke dokter kandungan. Kita bisa tahu secara dini apapun itu yang terjadi di tubuh kita ataupun di tubuh suami kita. Jadi ketika kita tahu lebih awal, kita bisa mengatasinya lebih awal juga. Nah, segitu tadi tips hamil dengan mudah dari aku. Ada 10 tips ya. Nah, semoga dari beberapa tips ini bisa dijalankan dengan baik. Semoga bermanfaat buat moms dan ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kalau untuk kritik dan saran, boleh komentar di kolom komentar di bawah ya. Topik-topik lain seputar kehamilan yang ingin dibahas, mudah-mudahan aku bisa jawab dan bisa lakukan di vlog berikutnya. Sesuai dengan pengalaman pribadi. Semua yang aku share ini adalah sesuai dengan pengalaman pribadiku, jadi semoga bermanfaat buat mom semuanya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti vlogku hari ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Horas Mauliate. Bye.